Yang saya hormati dan saya muliakan rekan-rekan semuanya, wabil khusus Al-Mahbub Al-Ustaz Sahuro Al-Jamil Al-Munawwar, insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan, Allah muliakan beliau. Nah, dan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, selalu bisa menemani kita bareng-bareng. Alhamdulillah, beliau Al-Ustaz Sahuro selalu menyemangati terus kita, khususnya para pemuda Majelis Qahwah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita yang seperti ini kita akan mendapatkan rahmat, maghfirah, hidayah, inayah, taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Rabu, kita istiqomah Majelis Qahwah. Mudah-mudahan acara yang seperti ini bisa berjalan dengan lancar, istiqomah, Allahumma. Dan mudah-mudahan tambah berkah. Tambah berkah niku berarti ziyadatul khair, akan menambah kebaikan. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri dan untuk majelis. Untuk majelisnya mudah-mudahan tambah berkah, Allahumma. Dan untuk kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan Allah berkahi. Nanti Allah berkahi rezekinya, Allahumma. Allah berkahi umur kita, umurnya dilalah kita majlisan, berkah majlisan digunakan untuk ibadah kepada Allah, Allahumma. Kita berkahi keluarganya, dilalah keluarganya menjadi keluarga yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah, Allahumma. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan keberkahan ini akan mengkabulkan doa-doa kita yang mungkin belum terwujud. Sing belum terwujud, mudah-mudahan Allah segerakan terwujud yang baik-baik, Allahumma. Khususnya sing para jomblo ya, yang melasi pada mentai ini. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik, Allahumma. Ini saya sedikit mau menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Niki perlu kita pahami hadis yang saya sampaikan. Kata Nabi Muhammad SAW, ibtahu ar-rif'ata indallah. Apa artinya? Atas badan perlu dijelaskan apa? Apa khalas pun paham? Is paham kabeh? Nah, insyaallah. Kata Nabi Muhammad SAW, kitab hadis Al-Mukhtar An-Nubawiyah dijelaskan, ibtahu ar-rif'ata indallah. Carilah ar-rif'ata, artinya derajat, artinya makom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan hadir seperti ini, niat bukan karena kepengen dimuliakan ting batir, bukan niat kepengen supaya dipandang baik, bukan. Niatnya karena kepengin punya makom di sisi Allah Subhanahu, mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita majlisan, dengan kita ibadah, semua diniatkan kita mencari ridho Allah Subhanahu. Ini perbedaannya orang yang lillahi ta'ala, orang yang ikhlas itu akan mencari mangzilah. Mangzilah itu artinya kedudukan di sisi Allah. Itu bedanya apa? Ini kata Nabi, orang yang menginginkan makom atau derajat atau apa tadi? Mangzilah itu artinya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tahlumu amman jahila angka. Maka kita akan tahlumu, sabar, aman dari orang jahila angka yang tidak tahu tentang kita. Panjenengan kalau niatnya lillah, niatnya karena Allah, ada orang yang ngoceh tidak baik, ada orang yang subuka, yang mencaci maki kita, padahal kita sudah niat baik, bagus, nyapa dan sebagainya, tapi orang malah menanggapinya dengan sesuatu yang tidak enak. Maka kita akan sabar atas
perbuatan tersebut. Kenapa? Karena kita mencari ridhonya Gusti, bukan niat untuk dipandang baik oleh orang, bukan niat untuk diperhatikan orang, bukan. Tapi benar-benar niat golet dari ridhonya Gusti Allah. Jelas betul? Jelas nggih? Jadikanlah semua amaliyah kita itu karena Allah Subhanahu, dan mudah-mudahan acara yang seperti ini mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Allahumma. Itu kalau kita hidupnya karena lillah, ada orang yang tidak suka, kita tidak akan menoleh. Dia nggak paham saya. Paham apa orang? Gak usah ente orang ngerti nyong niatnya bisa pik nemen ya. Gak usah disampaikan seperti itu. Paham kan? Gak usah disampaikan seperti itu. Kalau memang dia nggak tahu, gak usah disampaikan. Karena orang yang tidak suka itu tidak perlu yang namanya bukti. Orang benci itu nggak perlu bukti. Paham betul? Kita itu nggak usah nggak usah berpikiran panjang ketika ada orang yang nggak suka, kita terlalu berpikir, jangan. Tapi kita harus lempeng, lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita kepada Allah. Allahumma. Dan irtibat, ikatan kita kepada Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan diperkuat. Allahumma, dengan berkah majelis seperti ini dan dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan di sini ada satu ayat, kita ngambil dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, karena kita lagi dakwah, karena kita panjenengan lagi mengikuti dakwah, gimana? Alhamdulillah majelis dakwah tambah berkah, tambah rukun. Allahumma. Yang saya harapkan mudah-mudahan dengan adanya majelis seperti ini, kita itu menjadi orang-orang yang soleh, yang takwa kepada Allah. Allahumma amin ya rabbal. Kalau majelis ini tidak bisa menjadikan dekat kita kepada Allah, tidak mencerminkan, tidak mendidik akhlak adab Nabi Muhammad SAW, silahkan menjauh, tidak apa-apa. Tapi kalau kita niatkan, mudah-mudahan majelis yang seperti ini itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kata Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran, di surat Al-Kahfi dijelaskan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ini pesannya Gusti Allah maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah dirimu beserta orang-orang yang dakwah mengajak kebaikan kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kon kula panjenengan kon sabar mengikuti orang-orang yang lagi menunjukkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarlah kita Al-Ustaz Sahuro dan saya juga yang sering menyampaikan ilmu atau yang lain hukum-hukum, supaya kita juga sabar, panjenengan yang ikut juga sabar. Allahumma amin. Karena kata Al-Habib Umar ketika ditanya oleh salah satu muridnya, ya Habib, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku jadi muridmu. Jadi Habib Umar, innamal mufaraqah ya'ti minal ma'mum. Wahai santri, ketahuilah seorang guru tidak akan memutus hubungannya dengan murid terkecuali seorang murid yang memutus dengan guru. Dan banyak sekali nggak ada guru mengatakan wis ente aja jadi muridnya aku, enggak. Tapi kebanyakan murid yang mental. Bener apa orang? Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita yang majelisan, jangan sampai kita itu menjauh dari majelis ilmu. Antum yang punya guru, jangan menjauh dari guru antum. Paham ya? Maka niki Syekh Habib, innamal mufaraqah, sesungguhnya itu mufaraqah, perpisahan antara imam dan makmum ketika lagi sholat itu terjadi karena makmumnya itu niat mufaraqah, niat arep pisah karo imam. Kalau makmumnya nggak niat pisah, maka akan selalu menjadi jamaah.
Jelas betul? Begitu juga kita semua akan bisa berhubungan terus-menerus seperti ini. Insya Allah kalau selalu mencintai antum-antum, insya Allah ya hubbi dari lubuk hati, insya Allah dengan cinta yang mendalam, mewujudkan cinta yang sesungguhnya, Allahumma cinta yang tulus, insya Allah. Jadi kalau panjenengan mudah-mudahan bisa istiqomah dalam majelis-majelis ilmu, Allahumma. Nah niku pesannya Gusti Allah mari Kanjeng Nabi Muhammad. Kula panjenengan kon sabar bersama orang-orang yang lagi dakwah di jalan Allah Subhanahu bil ghadati wal asyi, baik waktu pagi atau waktu malam. Di waktu pagi, di waktu malamnya kita temani, kita bareng-bareng di atas niku yuri duna wajah, yang mana mereka di orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Maka janganlah kamu berpaling karena hanya menginginkan dunia aja, sampai kita copot karena dunia. Naudzubillah min. Jangan kita lepas majelis karena kita terlalu sibuk dengan dunia. Tidak apa-apa dunia kita yang wajib, apalagi yang punya keluarga, kita mencari nafkah, mencari rezeki yang halal. Tapi jangan sampai kita itu beralasan meninggalkan mencari ilmu agama dengan menyibukkan dunianya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik, Allahumma amin ya rabbal. Wala tuti man aghfalna qalbah. Ini jangan kalian mengikuti orang-orang yang Allah lalaikan hatinya. Naudzubillah min dzalik. Allah itu melalaikan, ada sebagian orang dilalaikan oleh Allah, naudzubillah, tidak mau beribadah kepada Allah. Boro-boro ibadah, sholat 5 waktu enggak mau. Padahal KTP-nya Islam, tapi tidak mau sholat. Jangan kita tinggalkan. Seperti juga ngaji niku wajib. Ngaji ngolat ilmu agama niku wajib. Jangan sampai kita meninggalkannya. Hakada. Maka niki jere Allah Subhanahu wa taala, wala tutiman aghfalna qalbah. Jangan mengikuti orang-orang yang Allah lalaikan hatinya, an dzikrina, yang tidak mau mengingat Allah, yang tidak mau sholat, yang tidak mau puasa, yang tidak mau kebaikan-kebaikan, senenge naudzubillah maksiat, senenge majalis su, senenge niku perkumpulan-perkumpulan yang buruk, naudzubillah min. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah berikan rahmat dan ridhonya, Allahumma amin. Diberikan kekuatan, ukhuwahnya, persatuannya, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allahumma. Kalau kita tidak kuat majelisane, nanti akan datang orang lain yang mungkin bukan untuk mempersatukan umat, tapi malah menjadikan mufarraqah, akan berpisah-pisah. Naudzubillah min. Apalagi di zaman sekarang ini kita sampaikan seperti itu, mari panjenengan sing kuat majelisah dengan orangnya sendiri dulu. Ketika kita dengan orang-orang sendiri, insya Allah luwih akeh berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wattabi hawa, jangan mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, hanya pengennya kur dulan-dulan to, kur keluyuran to tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa kana amruhu furuto. Hal yang tersebut itu akan sia-sia. Naudzubillah min. Ya, mudah-mudahan kuat nggih. Dan ini sing terakhir sing badhe kula sampaikan nggih niku, karena ini alhamdulillah bisa masuk ning Agustus, sebentar lagi tanggal 17 Agustus. Mudah-mudahan Indonesia makin maju, makin berkah, Allahumma. Melihat kondisi sekarang Indonesia kayak yang lagi sedih, ekonominya lagi menurun. Masya Allah, apalagi kalau lihat medsos ini kuis, Masya Allah luar biasa. Banyak fitnah bertebaran. Naudzubillah min.
Mudah-mudahan kita nanti doa bersama-sama munajah di malam 17 Agustus, mudah-mudahan Indonesia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal